Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Karnavian dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Presentasi kali ini saya akan membahas tentang how to the computer works, atau bagaimana cara komputer itu bekerja. Dimana tugas video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer G-Swap. Nah, jadi komputer itu adalah alat yang hampir setiap hari kita gunakan, baik untuk belajar, bekerja, maupun dalam pengolahan G-Swap, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tapi seringkali kita ini hanya memakai komputer tanpa benar-benar memahami bagaimana proses di dalamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana dan santai supaya mudah dipahami. Bagian pertama itu ada komponen utama komputer. Secara umum ada 4 bagian utama. Yang pertama itu adalah input, yaitu alat untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya seperti keyboard untuk mengetik dan mouse untuk menggerakkan kursor. Yang kedua itu proses atau pemrosesan. Nah, ini dilakukan oleh CPU, yang dimana CPU itu adalah Central Processing Unit, yaitu sering disebut dengan otaknya komputer. Di dalam CPU tersendiri ada beberapa bagian. Ada di situ control unit, yaitu bagian yang mengatur jalannya semua proses di komputer. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang bertugas melakukan perhitungan dan operasi logika. Selanjutnya ada yang namanya itu output, yaitu hasil dari proses yang ditampilkan ke pengguna, misalnya melalui monitor atau printer. Sebagai tambahan, 4 bagian dalam komputer ada namanya storage, yaitu tempat penyimpanan data. Contohnya seperti hard disk ataupun SSD atau solid state drive, yang berfungsi menyimpan data secara permanen maupun sementara. Baiklah, masuk ke cara kerja komputer. Artinya pertama kita harus memasukkan data atau input. Kemudian data tersebut diproses melalui CPU tadi. Setelah itu hasilnya ditampilkan sebagai output. Biasanya hasil tersebut juga disimpan dalam storage. Supaya lebih mudah dipahami, kita ambil contoh dalam pengolahan G-Swap. Nah, misalnya petugas memasukkan data donatur ke dalam sistem. Lalu itu adalah namanya input. Lalu komputer akan memproses data tersebut, misalnya menghitung total donasi yang masuk. Nah, hasilnya ditampilkan dalam bentuk laporan. Laporan itu bisa disebut dengan output atau hasil, dan semua data tersebut disimpan agar bisa digunakan kembali di kemudian hari. Jadi proses ini terus berulang setiap kali kita menggunakan komputer. Di komputer juga ada namanya hardware dan software. Hardware itu adalah perangkat fisik yang kita bisa lihat atau kita bisa pegang, seperti monitor, keyboard, mouse, ataupun CPU tadi. Sedangkan software adalah program atau aplikasi yang berjalan di dalam komputer. Contoh software yang relevan kita kenal itu bisa namanya sistem operasi Windows, atau aplikasi pengolahan data G-Swap. Nah, kedua komponen ini saling berhubungan. Hardware tidak bisa berfungsi tanpa adanya software, dan software juga tidak bisa jalan tanpa adanya hardware. Jadi bisa dibilang hardware itu seperti tubuh dan software itu seperti otaknya yang bisa memberi perintah. Terus peran komputer dalam G-Swap. Komputer itu dapat membantu dalam pencatatan data donatur, pengolahan keuangan, serta pembuatan laporan yang transparan dan akurat. Nah, selain itu komputer juga mempermudah proses distribusi dana kepada yang membutuhkan, sehingga menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan adanya teknologi komputer, pengolahan G-Swap akan menjadi lebih modern dan terpercaya. Jadi kesimpulannya, komputer bekerja melalui proses input, proses, dan output, dan storage yang dijalankan oleh CPU sebagai pusat pemrosesan, serta didukung oleh hardware dan software. Jadi semua komponen ini saling bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari termasuk pengolahan G-Swap, komputer memberikan banyak manfaat dalam hal efisiensi dan transparansi. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.